Shalom semuanya. Selamat datang di ibadah kita hari ini, yaitu minggu kedua setelah Paskah. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menonaktifkan telepon seluler selama kebaktian berlangsung. Mari kita siapkan diri kita, baik yang di gereja maupun yang di rumah, untuk kita mulai ibadah kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita mengangkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Marilah kita semua datang dan kita mengaku
dosa-dosa kita. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali mengangkat satu pujian, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita siapkan Alkitab kita, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita akan bersama-sama untuk beresponsoria. Responsoria kita pada hari ini diambil dalam kitab Mazmur, pasal 133, ayat pertama sampai ketiga. Kita akan baca secara silih berganti, saya akan memulainya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Jairah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut,
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Epistel kita pada hari ini diambil dalam kitab 1 Yohanes pasal pertama, ayat pertama dan kedua, dilanjutkan dengan 1 Yohanes pasal kedua, ayat pertama dan kedua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Untuk warta jemaat, warta gereja bisa kita lihat di warta kita masing-masing. Kita akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Kita angkat satu pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu
melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi katakan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan berkati negeri kami, negeri yang tercinta, Indonesia. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di negeri kami, secara khusus di bumi Nusa Tenggara Timur, daerah sekitarnya. Setelah dilanda banjir, sungguh dibutuhkan masyarakat pemulihan dalam berbagai situasi. Ada banyak anak-anak kehilangan orang tua. Ada juga orang tua kehilangan anak-anak, saudara bersaudara. Kehilangan harta benda, mengalami trauma oleh karena berbagai situasi sulit yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di beberapa daerah yang lain oleh karena korban bencana alam. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di berbagai daerah, secara khusus di Nusa Tenggara Timur,
Tuhan berkati pemerintah daerah, Tuhan berkati juga pemerintahan pusat, setiap lembaga-lembaga swadaya masyarakat, bahkan secara khusus bagi gerejamu yang juga ambil bagian dalam penderitaan mereka, yang akan menyerahkan persembahan hari ini untuk mengurangi beban yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tuhan berkati secara khusus gereja Metodis ambil bagian penting bersama-sama dengan persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia, juga yang ada di NTT, dan juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Tuhan berkati Nusa Tenggara Timur, bahkan berkati Tuhan setiap daerah, setiap wilayah yang menghadapi berbagai situasi yang sulit. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami memohon kepada Tuhan berkat-Mu bagi pemerintahan kami di dalam proses pemulihan ekonomi. Tuhan berkati Bapak Joko Widodo, berkati kabinet kerja, berkati setiap aparatur sipil negara, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah, untuk boleh bersinergi, bahu-membahu, bergotong royong, agar setiap masyarakat Indonesia memperoleh keadilan sosial, supaya setiap masyarakat Indonesia mengalami keadilan sosial, pemerataan pembangunan, baik di bidang sosial, budaya, keamanan, pun juga Tuhan untuk kota kami. Kami naikkan syafaat pagi hari ini, di minggu Paskah kedua ini, agar Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati Balikpapan, memberkati perjalanan pemerintahan kota kami ini. Secara khusus pada bulan Mei yang akan datang, akan ada keberlangsungan pemimpin kami yang baru, dari wali kota yang lama kepada wali kota yang baru. Segala hal yang dipersiapkan Tuhan, mohon Engkau berkati, mohon Engkau turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami boleh tinggal di kota Balikpapan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan kami percaya kebaikan demi kebaikan akan selalu ada dan nyata di tengah-tengah kota yang kami cintai. Dan hari ini juga Tuhan, mau berdoa bagi seluruh gereja-gereja, dan secara khusus bagi Gereja Metodis Indonesia. Engkau berkati Bapak Bishop, berkati program kerja, berkati konferensi tahunan, berkati juga konferensi agung yang akan dilaksanakan pada tahun ini, konferensi distrik. Kemudian kami juga menyerahkan kepada Tuhan Alders Gede, di mana kami akan bersyukur bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan lewat gerejamu di Metodis Indonesia. Dan hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan pelayanan, pengurus, hamba Tuhan, bahkan juga untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, pekerjaan mereka, rumah tangga, bahkan setiap hal yang sedang digumuli oleh jemaat-Mu, baik yang ada di Balikpapan dan mereka juga yang ada di luar kota. Ini Tuhan doa-doa syafaat kami dan doa-doa khusus kami bagi gereja Tuhan di Metodis Balikpapan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Berikutnya kita akan persiapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sembari kita memberi, kita mengangkat satu pujian dari nyanyian rohani Metodis nomor 136,
ayat 1 dan 2, Tuhanku berkat-Mu limpah. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berilah titiknya menimpa hati kami yang lemah. Aku pun dan menimpa aku pun. Apakah Jangan lalu ingat akan nama-Mu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan daku pun. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu bagi kami umat-Mu. Dan hari ini, di ibadah ini, kami boleh kembali menaikkan pujian, beribadah, berbakti, dan menyerahkan harta kami untuk menjadi persembahan bagi Tuhan melalui gereja-Mu. Bapa, berkati persembahan ini, berkati setiap pemberian syukur umat-Mu di tempat ini. Mohon juga Tuhan memberkati setiap kehidupan umat-Mu, bahkan secara khusus bagi pengurus yang mengelola persembahan ini. Mohon juga Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami boleh memberi karena Tuhan telah lebih dahulu memberikan kepada setiap kami. Inilah Bapa doa-doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat satu pujian, bagaikan tanah kering.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidup kami, Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita angkat pujian ini dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus kepada hamba-Nya, kami persilakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, Pulihkanku. pulihkanku, pulihkanku. Kebangkitan-Mu memulihkan setiap kami. Dan hari ini, melalui mimbar gereja-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu, merenungkan sabda-Mu. Engkau berkati setiap umat-Mu, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu pada pagi hari ini, di minggu kedua Paskah. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersyukur bisa kembali berjumpa di hari Minggu ini dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan di minggu kedua Paskah ini kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes 20
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan baca. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita hari ini kembali merayakan Paskah, di gereja kita memasuki minggu kedua Paskah, kepada kita diingatkan bahwa kematian kekal akibat dosa telah kita lalui, telah kita lewati, telah kita lampaui oleh karena tindakan Allah yang mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Oleh karena tindakan Allah yang telah mengalahkan kuasa dosa, maka saudara-saudara, Paskah menjadi titik awal perubahan hidup kita. Paskah merupakan titik awal daripada perubahan hidup kita. Perubahan seperti apa yang terjadi
lewat peristiwa Paskah, sehingga dikatakan itu merupakan titik awal. Perubahan seperti apa? Pertama, perubahan kesedihan menjadi sukacita. Perubahan kesedihan dari kesedihan menjadi sukacita. Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 16 menyaksikan kepada kita ternyata saudara-saudara kesedihan mendalam yang dialami Maria Magdalena tidak berlangsung lama. Karena pada saat itu juga Maria Magdalena menemukan jalan keluar daripada kesedihannya. Kita tahu lewat kesaksian Alkitab bahwa cinta kasih Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, Yohanes, dan yang lain-lain mendorong mereka memberikan sebuah inisiatif. Tuhan sudah mati, aku mau meminyaki mayatnya. Dan itu yang dialami oleh Maria sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhanku telah diambil orang. Dia mengalami kesedihan. Tapi ketika dalam perjumpaan pada pagi Paskah itu, saudara-saudara, dia menemukan jalan keluarnya. Tuhan Yesus yang semula diduga oleh Maria Magdalena sudah hilang, ternyata bangkit dari kematian dan datang menjumpai Maria Magdalena. Ketika Tuhan menyapa dia, Maria. Dan kata-kata itu saudara-saudara menusuk terngiang di hati, di pikiran. Karena itu adalah sapaan yang biasa. Dan Maria tahu bahwa orang yang tepat memanggil dia seperti itu, dia tahu, yaitu Yesus. Maka dia bilang, Rabuni. Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak hanya berjumpa, tetapi melakukan pembicaraan langsung dengan Maria Magdalena. Tujuannya apa, saudara? Supaya Maria Magdalena dapat bebas dari kesedihan, dia bebas dari kebingungan dan juga kepanikan yang menimpa dirinya sebelumnya. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan suatu peristiwa yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesedihan, tanda tanya, dan menjauhkan Tuhan dari umatnya, melainkan menjadi suatu peristiwa yang membebaskan umatnya dari kesedihan, membebaskan umatnya dari ketakutan, membebaskan kita dari ketidakjelasan. Nah, hari ini saudara, kita merenungkan kembali bahwa Tuhan Yesus yang bangkit datang menjumpai umatnya seperti dia menjumpai Maria Magdalena dan juga menjumpai saya dan saudara untuk membebaskan kita dari berbagai tekanan, dari berbagai kesedihan, dari berbagai kesulitan yang kita alami secara khusus. Bahwa 1 tahun COVID-19 telah menghantui kehidupan keluarga, menghantui anak-anak kita sehingga mereka nggak bisa sekolah. Mereka takut keluar, mereka takut tidak berjumpa dengan teman-temannya. Mereka takut menghadapi berbagai situasi yang sulit. Dan bangsa kita pun saudara, juga selama ini takut dalam berhadapan dengan situasi sebagai akibat daripada pandemi ini. Maka momentum peringatan kebangkitan Yesus memulihkan apa? Dari kesedihan menjadi sukacita. Demikian juga saudara-saudara, bahwa kita diingatkan juga lewat Paskah. Itu yang kedua, bagian kedua. Memulihkan hubungan. Memulihkan hubungan. Hubungan seperti apa? Ayat 17 kita baca. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya mengubahkan dari kesedihan menjadi sukacita, tetapi juga peristiwa Paskah memulihkan hubungan umat dengan Tuhan. Memulihkan hubungan murid-murid yang tercerai-berai, yang sempat takut, harus mengunci mereka tinggal di pintu-pintu yang tertutup, memulihkan hubungan umat dengan Tuhan. Hubungan kita juga dengan Tuhan. Kepada Maria Magdalena, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, berita ini adalah suatu berita yang mengatakan bahwa hubungan Tuhan dengan umatnya telah dipulihkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Hubungan kita dipulihkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Selama ini kita hidup semau gue. Selama ini kita hidup di dalam dosa. Selama ini kita nggak peduli. Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Apakah hubungan kita benar kepada sesama? Apakah hubungan kita benar terhadap orang tua, saudara bersaudara, hubungan kita kepada pemerintah? Tetapi momentum peringatan Paskah mengingatkan kita bahwa kebangkitan Yesus Kristus memulihkan hubungan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah telah menjadi satu persekutuan dengan Tuhan Yesus bersama umatnya. Suatu relasi atau hubungan tidak mungkin dapat terjadi kalau manusia berada di dalam dosa. Dan itu yang memutuskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dosa. Tetapi karena Yesus telah mati untuk menghapus dosa manusia dan bangkit kembali, relasi kita yang terputus dengan Tuhan dipulihkan kembali. Hubungan yang rusak dan hancur telah diperbaiki dan dibangun kembali. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus membuat rekonsiliasi antara umat dan Tuhan. Rasul Paulus katakan begini, saudara, kepada jemaat yang ada di Korintus. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman, kepercayaan kamu. Saya katakan tadi, saudara-saudara, bahwa Paskah menjadi titik awal perubahan hidup kita. Paskah Kristen yang kita peringati merupakan titik awal. Dan dari sini kita berangkat. Lewat kemenangan Yesus atas maut, hubungan kita dipulihkan. Selama ini sudah rusak, maka saudara-saudara, kita diajak masuk pada kehidupan yang baru bersama Kristus. Nah, salah satu tuntutan dari peristiwa Paskah yang kita rayakan adalah apa? Terwujudnya relasi yang baik di antara. Nah, dalam hal itu saudara-saudara, kita dapat membangun persekutuan yang benar dan damai. Untuk itu kita dituntut memiliki keberanian untuk memperbaiki, memulihkan relasi kita yang sebelumnya telah rusak, untuk pulih dan disempurnakan kembali. Nah, yang ketiga saudara-saudara, momentum Paskah memulihkan ketakutan menjadi keberanian. Memulihkan ketakutan menjadi keberanian. Maria Magdalena yang sebelumnya larut dalam kesedihan menjadi memiliki keberanian untuk menyaksikan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain. Maka dengan lantang ia bersaksi kepada murid-murid yang lain bahwa
Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Dapat kita baca di ayat yang ke-18. Saudara, suatu sikap yang tidak mudah waktu itu. Setelah Yesus disalibkan, mati, murid-murid itu, saudara-saudara, tercerai-berai. Mereka menutup diri, cenderung menutup diri. Makanya Injil Matius, Markus, Lukas menceritakan bahwa mereka berada dalam rumah yang pintunya yang tertutup, dengan pintu yang tertutup rapat. Itu berarti bahwa mereka mengalami ketakutan. Tetapi situasi itu tidak mempengaruhi Maria untuk bersaksi. Hari-hari ini kita harus berani menyaksikan kebaikan Tuhan. Tentu dengan cara lain. Aku melihat Tuhan melalui apa, saudara? Menyaksikan tentang kehidupan kita, menyaksikan betapa Tuhan baik dalam berbagai kehidupan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, kemenangan Kristus atas maut adalah kemenangan kita semuanya. Kemenangan Kristus atas maut adalah kemenangan optimisme, kemenangan iman. Iblis sejak awal berupaya membawa kita jauh dari Tuhan, mempengaruhi kita supaya fokus kepada berbagai situasi sulit, fokus kepada ketakutan, fokus kepada kekhawatiran, fokus kepada berbagai masalah-masalah yang kita hadapi. Dan oleh karena itu, saudara, bahwa kita orang percaya kadang lupa Kristus telah mengalahkan maut. Kita lupa bahwa otoritas kerajaan ada dalam diri setiap orang yang telah menerima penebusan dosa dari Yesus Kristus. Dan kita lupa bahwa Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, menyinari, dan menghadapkan wajahnya kepada kita. Oleh karena apa sudah lupa? Karena memang kita dibawa, diseret oleh dunia ini supaya lebih fokus kepada masalah yang kita hadapi, lebih fokus kepada hati yang tersakiti, lebih fokus kepada kelemahan demi kelemahan kita, dan akhirnya kita lupa kepada kuasa otoritas Kristus yang ada dalam diri kita. Maka melalui Paskah hari ini, saudara, Anda harus berubah menjadi pribadi yang lebih gagah, pribadi yang lebih gigih, pribadi yang lebih giat dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Menjadi pribadi yang lebih gigih, lebih gagah, dan lebih giat dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kemenangan Kristus atas maut adalah kemenangan iman, kemenangan optimisme. Di akhir penutup khotbah ini, saya sampaikan sebuah pantun bagi kita. Jalan-jalan ke Kota Barus, banyak rumah berbaris-baris. Biarpun hidupmu hari ini menghadapi krisis, tapi tetaplah hidup optimis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Momentum Paskah ini mengingatkan kami akan pemulihan hubungan, pemulihan relasi kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Memulihkan hubungan kami antar sesama. Memulihkan dari situasi ketakutan menjadi berani, dari duka cita menjadi sukacita. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani kita nomor 267, ayat yang pertama sampai yang ketiga, bersukaria. Mari kita puji Tuhan. Bersukaria, Juru Selamat datang. Bersukaria, Juru Selamat datang. Mari lihat
melihat salibnya dan kuburannya. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Bersukaria, fajar terang mereka, awan gelap berlalu dan bayang lenyap. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Mari kita bangkit berdiri. Bersukaria, tebusan sempurna, oleh darah-Mu dosa telah dihapuskan. Puji Dia Juru Selamat, puji Dia Yesus, puji Dia Juru Selamat, telah bangkit Dia. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajah-Nya dengan engkau dan memberi engkau berkat yang berkelimpahan dan tak berkesudahan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan berkati.